Ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, kita hari ini lanjut ya, bagian kedua kisah Nabi Isa bagian kedua ya. Saya kasih pantun dulu kali ya. Tanam bunga di dalam vas biar bisa menjadi dua. Pasang telinga biar jelas. Kisah Nabi Isa bagian kedua. Ya, jadi kita hari ini bagian kedua ya. Coba Pak Ustadz Adri dibaca dulu biar hangat suasananya, surat Maryam. Ya, udah dari ayat 26 aja tuh sampai ayat 31. 26 sampai 31 deh. Ya, Maryam. Iya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma qarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahman faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya fa'atat bihi qawmaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya fa asyarat ilaihi qalu kay. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan kisah Nabi Isa bagian kedua ya. Jadi kalau sebelumnya Maryam ya sangat berat mendapat ujian ya, dari Allah ya. Ujian fisik, menahan sakit, menahan lapar, menahan haus, terus ujian psikis jiwa ya, gimana dia menghadapi keluarganya, menghadapi kaumnya, menghadapi orang tuanya ya. Karena
hamil tanpa ada suami, ya. Gimana penjelasannya, mau dijelaskan seperti apapun susah, ya. Maka Allah menolong melalui malaikatnya, diberi air sungai yang kecil ya untuk minum, dan juga diberi makanan berupa kurma, ya, cukup digoyang-goyang akarnya pada jatuhan itu kurma. Nah di ayat 26 ini ya dikatakan fakuli wasrobi, makanlah dan minumlah, waqori ainan, dan bersenang-senanglah, ya. Maksudnya bersenang-senang dengan anak yang udah dilahirkan ini sebagai hiburan. Wa imma taroina minal basari ahadan, maka jika kamu melihat ada seorang pun manusia, faqauli, maka katakanlah ini nazartu lirahmani, bahwa sesungguhnya aku bernajar kepada Tuhan yang Maha Pengasih sowaman, ya, berpuasa palan ukalima, bahwa aku tidak bicara al yauma insia, pada hari ini, ya. Jadi Maryam diperintah untuk tidak bicara, ya, kepada siapapun yang nanya, ya. Karena dijelasin seperti apapun nggak akan bisa nerima, ya, karena nggak mungkin bisa hamil begitu aja tanpa ada yang melakukannya, tanpa berhubungan badan. Padahal Allah kalau mau berkehendak pun jadilah maka jadi, ya. Lalu selanjutnya ini wa atat bihi qaumaha tahmiluh, ya. Maka Maryam memberanikan diri, ya, dia datang ke kampung halamannya dan menggendong anaknya yang bernama Isa, ya, menuju ke kampungnya. Nah, ketika sampai di kampung halamannya, kaumnya ya bertanya, qalu, mereka berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Katanya, Maryam, kamu nih sungguh-sungguh telah berbuat kemungkaran. Jadi melihat Maryam bawa anak, kaumnya murka nih, kamu udah buat kemungkaran, katanya. Punya anak tapi nggak punya suami. Ya ukhta Harun, saudara Harun, katanya. Rupanya Maryam ini punya saudara yang bernama Harun. Makana abukim asau, padahal bapakmu ini ya tidak pernah berbuat keburukan, karena bapaknya ini yang bernama Imran sebagai alim ulama dan pemimpin dari para ulama-ulama di Baitul Maqdis. Wa makanat umuki bagia, dan ibumu juga belum pernah berbuat zina. Ya, sungguh keterlaluan, ya. Orang tuanya baik sebagai orang yang soleh, ibunya juga sebagai orang yang solehah, ya. Kok anaknya tiba-tiba bawa anak tanpa membawa suami. Nah ini benar-benar Maryam ujian berat, ya. Karena apa? Karena dijelasin pun nggak akan bisa. Nah, orang menyangkanya bahwa Maryam ini udah telah berbuat kemungkaran, berbuat yang nggak baik, punya anak tanpa suami. Maka karena ini perintah Allah, maka Allah jugalah yang akan menjawab, ya, semua permasalahannya. Wa asarot ilahi, maka Maryam menunjuk kepada Nabi Isa. Jadi memberi isyarat gitu sambil menunjuk tangannya ke Nabi Isa. Maksudnya ini tanya ini sama anak ini gitu. Jadi menunjuk, memberi isyarat untuk bertanya kepada anak yang kecil ini. Qalu, kaumnya ini berkata nih, kaifa nukalimu man kana fil mahdi sobian, bagaimana kami bisa bicara sama anak bayi yang masih dalam ayunan. Ya. Jadi suruh Maryam, coba tanya ini sama anak bayi ini. Kata kaumnya, gimana bisa bicara sama anak masih bayi, masih yang dalam ayunan, ya. Pikirannya gimana sih kalau kata orang kita gitu, ya. Masa kita suruh bicara sama anak bayi gitu. Kola, nah ini tiba-tiba berkata nih Nabi Isa nih. Baru semua pada kaget nih ketika Nabi Isa bisa bicara. Ini Abdullah, sungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, mulai terperangah ngelihat Nabi Isa bisa
bicara, sesungguhnya aku hamba Allah gitu. Masya Allah. Itu kalau Allah mau berkehendak tuh. Ketika Allah menguji pasti Allah memberi solusi. Nah inilah solusi dari Allah ya. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan ya. Aku ini adalah seorang nabi yang diberi kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi ya. Aku datang dengan membawa kitab Injil dan aku dijadikannya sebagai seorang nabi. Anak bayi tuh bisa ngomong bahwa aku adalah hamba Allah dan aku adalah seorang nabi ya, dengan membawa kitab ya, yang bernama kitab Injil ya. Wa ja'alani mubarakan, dan aku juga dijadikan sebagai orang yang diberkati aina makuntu, di mana saja aku berada ya. Jadi Nabi Isa ini masih bayi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi dan diberi kitab Injil dan juga diberi keberkahan ya. Padahal ya Nabi Isa itu kenabiannya nanti pada waktu dewasa, nanti baru diberi kenabian ya. Ini untuk membantah juga orang-orang ahli filsafat yang mengatakan bahwa kenabian atau kerasulan itu bisa diusahakan. Orang filsafat gitu, kalau kenabian atau kerasulan bisa diusahakan untuk mendapatkannya. Padahal kenabian itu dipilih sama Allah. Contohnya siapa? Nabi Isa masih bayi udah dipilih, dia kan nggak bisa mengusahakan masih bayi. Nah, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi ya. Artinya nabi itu nggak bisa diusahakan tapi dipilih ya. Dan dia menjadikan keberkahan kepada Nabi Isa di mana saja berada. Nah, Nabi Isa juga ini setiap berada di mana tempat selalu mengajarkan ilmu. Jadi beliau selalu menyampaikan dakwahnya di mana saja berada. Nah, disitulah yang dinamakan keberkahan. Ketika seorang bermanfaat buat orang lain maka disebut barokah. Bahkan Rasulullah mengatakan ada satu pohon yang disebut pohon mubarokah, yang pohon penuh berkah, yaitu pohon kurma, karena seluruh bagiannya itu bermanfaat ya. Daunnya, batangnya, akarnya, buahnya itu berguna semuanya, maka disebut pohon keberkahan. Nah, katanya seperti seorang muslim itu penuh keberkahan, dia bermanfaat. Artinya apa? Ketika seorang bisa bermanfaat buat orang lain dan banyak manfaatnya, maka dia adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Jadi keberkahan itu dilihat seberapa banyak kita bermanfaat ya. Bukan berarti kita kaya, kita banyak uang, banyak ilmu terus nggak mengamalkan, nggak menyedekahkan, itu belum keberkahan ya. Itu baru buat diri sendiri. Tapi ketika kita bermanfaat buat orang banyak, nah itulah yang disebut keberkahan ya. Kalau buat diri sendiri aja itu belum keberkahan ya. Ini juga Nabi Isa disebut mubarokan ya, karena Nabi Isa ini bermanfaat. Setiap di mana saja dia mendakwahkan ya, untuk mengajak kepada ketauhidan, untuk beribadah kepada Allah. Wa asoini bisolati, dan aku diperintahkan untuk sholat, wa zakati madumtu hayyan, dan aku juga diperintahkan untuk zakat selama aku sampai hidup, selama hidup ya. Artinya dari mulai dia diperintahkan ya untuk sholat dan zakat sampai di akhir hayatnya itu melaksanakan sholat dan zakat. Wa baron biwalidaiti, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku ya, karena nggak punya bapak ya. Jadi diperintahkan untuk berbakti kepada ibu. Walam yaj'alni, dan tidaklah aku menjadikan jabaron sakian, menjadi orang yang sombong lagi dan celaka ya. Ini menandakan bahwa kita nih diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kalau kita enggak berbakti, bahkan kita melawan orang tua, itu termasuk orang yang sombong
ya. Karena apa? Karena orang tualah yang membesarkan kita, yang mendidik kita dari kecil sampai dewasa ya, tanpa pamrih, dengan ikhlas ya. Terus kita bahkan menyia-nyiakan, nggak peduli, maka itu orang disebut sombong ya. Nah, makanya Nabi Isa mengatakan bahwa aku juga diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menjadikan aku menjadi orang sombong. Artinya tidak melawan dan tidak durhaka kepada orang tua ya. Ya kayak kisah Jurais ya, itu kan omongan orang tua ini manjur nih. Jadi Jurais ketika dia sedang sholat sunat ya, dipanggil sama ibunya, Jurais, diem aja. Jurais lagi sholat sunat nih. Dia bimbang, ya Allah, ke dalam hatinya, nih jawab apa sholat terus ini dilanjutin, jawab panggilan ibu apa diterusin. Akhirnya diterusin sholat. Nah, ibunya kecewa tuh. Nah, terus begitu juga besoknya ketika dipanggil Jurais, diem aja Jurais. Nah, dia lagi sholat juga, sholat sunnah. Nah, dia bimbang nih, diterusin sholatnya apa jawab ini panggilan ibu. Akhirnya diterusin sholatnya, ibunya kecewa lagi. Sampai 3 kali tuh ibunya manggil, dia diem aja Jurais. Akhirnya ibunya karena udah kesel ya, dia berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah dia tuh Jurais katanya, nanti sebelum matinya dia mendapatkan fitnah sama seorang pelacur katanya gitu. Udah pernah dengar kali ya? Ya, nah benar, ketika Jurais ya sebagai orang yang terkenal ketaatannya di mata para sahabat ya, karena rajin beribadah, ada seorang wanita pelacur ya, dia mengatakan dia akan jatuh nanti sama saya gitu. Lalu digodalah Jurais sama wanita ini ya, ternyata Jurais nggak bisa digoda nih. Karena apa? Karena dia taat ya, nggak mau digoda. Nah, akhirnya perempuan ini ketemu sama pemuda yang lagi mabuk, lalu diajak berhubungan. Akhirnya hamil lah. Nah, ketika hamil maka dia buat fitnah bahwa anak yang ada di kandungannya ini adalah hasil hubungan dengan si Jurais. Akhirnya menyebarlah ya, benar nih doanya ibunya nih, kau akan sebelum mati akan kena fitnah sama seorang pelacur. Nah, nama Jurais udah rusak dah. Yang tadinya ahli ibadah kok begitu ya, padahal ahli ibadah kok mau gitu sama pelacur, mau berhubungan loh. Pokoknya jelek dah image-nya gitu ya. Nah, setelah melahirkan ya, orang-orang udah pada nggak suka, maka Jurais mohon kepada Allah ya, diberi petunjuk. Akhirnya dipegang tuh bayi itu sama Jurais, perutnya dipencet dikit, lalu ditanya, engkau sebenarnya anak siapa? Katanya. Ini kayak kisah Nabi Isa, dia bisa ngomong deh ya. Terus aku anak si Fulan bin Fulan gitu. Nah, baru akhirnya clear gitu ya. Makanya hati-hati nih sama orang tua ya, omongannya manjur. Dan juga peringatan juga buat orang tua nih, kalau lagi kesel sama anak gitu, jangan kita sekali-kali berkata yang buruk. Itu ntar jadi doa, ntar nyesel lagi ya. Ada tuh orang tua yang kesel anaknya nggak nurut, biarin nanti kamu ketibanan tembok, kamu jatuh ketibanan. Iya bener. Nah, rupanya anaknya udah dewasa, udah lama bertahun-tahun. Terus ketika dia sebagai kontraktor, dia lagi ngawasin bangunan, tiba-tiba ketibanan tembok. Ibunya baru ingat dulu dia pernah katanya bersumpah karena keselnya sama anak. Makanya kalau kesel udah istighfar, ya Allah, semoga diberi petunjuk anak, semoga menjadi anak yang nurut. Udah sekesel-keselnya istighfar aja, malah minta aja ya. Karena itu anak ujian. Nah, anak ini juga karena dia ujian ya, ini juga nanti yang akan menyelamatkan kita kalau dia menjadi anak yang soleh. Nah, ujiannya emang begitu. Kita kan pengen
anak ini menyelamatkan kita, ya ada ujiannya dong. Ujiannya apa? Ya itu kadang nggak nurut, bandel, ya kita doain aja. Insya Allah nanti ketika dia jadi anak soleh, ketika kita udah nggak ada, dia akan mendoakan kita. Ya, nah itu menjadi apa tuh amalan jariah ya. Udah nggak ada tapi anak terus ngedoain, masya Allah. Nah ini juga ya, kembali lagi ke laptop. Ya, ini suruh berbakti kepada orang tua. Wassalamu alayya ya. Dan kesejahteraan atasku yauma wulidtu ya. Jadi Nabi Isa mengatakan juga kesejahteraan buatku ya di waktu kelahiranku, wa yauma amut, dan pada hari kematianku, wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari kebangkitan. Jadi ini Nabi Isa menandakan bahwa beliau ini seorang manusia ya, karena dia juga mengalami kelahiran, mengalami kematian, juga nanti akan dibangkitkan untuk hidup kembali ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, itu salah, karena Nabi Isa sendiri mengatakan kesejahteraan atasku pada hari kelahiranku, pada hari kematian, dan pada saat aku dibangkitkan untuk hidup kembali ya. Nah ini membantah pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Tuhan kan gak mungkin mati ya. Zalika Isa bin Maryam, demikianlah ya Isa putra Maryam ya. Nah ini kalau orang Islam ya mengatakan Nabi Isa putra Maryam, ya udah Isa anak Maryam. Tapi kalau orang-orang Nasoro ya itu mengatakan Isa bin Yusuf bin Najar nih, Yusuf an-Najar. Nah, terus sampai bin sampai Nabi Daud ya. Nah Islam ini memuliakan, udah cukup aja Isa bin Maryam, karena anaknya Maryam memang gak ada bapaknya gitu, bukan Isa bin Daud bin Yusuf bin siapa terus sampai ke Nabi Daud ya. Nah ini memuliakan, menandakan bahwa Nabi Isa ini lahir tanpa ayah, makanya udah Isa putra Maryam, cukup begitu. Tapi kalau di Nasoro ya itu ada bin-binnya terus. Menandakan ada yang bapaknya dong ya. Kalau ini kan enggak, berarti putus, emang dia lahir tanpa ayah gitu. Tadi Jalika Isa bin Maryam qaulal haqqil laji fihi yamtarun ya. Mereka mengatakan kebenaran pada yang di dalamnya mereka ada keraguan ya. Tidak ada keraguan, maksudnya perkataan mereka adalah benar dan tidak, di dalamnya tidak ada keraguan-raguan bahwa Isa adalah anak Maryam ya. Maka nalillahi ayyatahija min waladin subhanah. Tidak ada, nah ini ada pernyataan, tidak ada bagi Allah bahwa Allah telah mengambil seorang anak, subhana, maha suci Allah ya. Nah, jadi ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah anak dari Tuhan ya, maka Allah membantah dengan mengatakan tidak ada bagi Allah bahwa Allah telah mengambil seorang anak, maha suci Allah ya. Bagi Allah itu menjadikan Isa lahir tanpa bapak itu sangat mudah, tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi itu ya. Jangankan itu, ada yang lebih hebat lagi, Nabi Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu ya. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan dengan tangannya sendiri ya. Makanya manusia paling ganteng itu Nabi Adam, karena diciptakan langsung dengan tangan Allah sendiri. Nah, kalau Nabi Yusuf separuhnya, separuh dari ketampanannya Nabi Adam ya. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha ketemu Nabi Yusuf. Nah,
Lalu dia berkata sama sahabatnya, Nabi Yusuf tuh ketampanannya separuh dari ketampanan Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan separuh dari orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau misal yang ada di muka bumi ini separuhnya buat Nabi Yusuf gitu, separuhnya buat berame-rame ini. Masya Allah. Ya. Ija kodo amron fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya kalau dia mau menetapkan tanpa bapak cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Itu sangat mudah bagi Allah ya. Fahtalafal ahzab, maka timbullah perselisihan ya di antara golongan-golongan orang Yahudi dan orang masuk Bani Israel ya, min bainihim, di antara mereka. Jadi timbul perselisihan setelah Nabi Isa bisa bicara ya. Nah itu banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Bani Israel yang masuk Islam ya. Nah, ternyata ini benar ini, dan ini adalah Nabi ini ya. Meskipun itu Nabi Isa ngomongnya cuma sebentar itu ya, sebentar terus udah normal lagi. Namanya bayi ya, ini kan karena mujizat ya. Dan hebatnya lagi ya, ini dikatakan Nabi Isa bisa bicara hanya ada di Al-Quran. Di Injil sendiri nggak ada bahwa Nabi Isa bisa bicara gitu. Jadi benar-benar Islam ini memuliakan Nabi Isa ya, mengatakan bahwa Nabi Isa ini bisa bicara. Di Injil sendiri nggak ada bahwa Isa bisa bicara ya. Maka itu terjadi perselisihan antar golongan, ada yang setuju, ada yang enggak ya, sebagian ada yang enggak setuju ya. Nah mereka yang enggak setuju inilah yang akhirnya dia berusaha menjatuhkan Nabi Isa ya. Jadi di sini fahtalafal ahzabu, maka berselisihlah golongan-golongan min bainihim, di antara mereka. Wa wailul lil ladzina kafaru, maka celakalah orang-orang yang kafir, min mashadi yaumin ajim ya, ketika dia menyaksikan pada hari yang besar, tidak ingkar dengan hari yang besar. Jadi maksudnya gini, mereka ini ketika Nabi Isa bisa bicara ya, dan bukti bahwa Maryam ini tidak berbuat zina ya. Nah disitulah akhirnya terpecah ya, saling berselisih. Mereka yang percaya ya, dan ada yang mereka yang tidak percaya. Golongan ini mereka berselisih. Dan yang nggak percaya ya, dia berusaha untuk menjatuhkan ya. Bahkan dia minta kepada Raja Romawi ya, untuk menangkap Nabi Isa ya. Karena Nabi Isa udah banyak nih pengikutnya karena mukjizatnya ini ya, maka dia berusaha menangkap Nabi Isa gitu. Tapi Raja Romawi nggak menangkap, karena apa? Karena nggak ada bukti gitu, nggak ada bukti kesalahan gitu. Nah, ini kita lanjutkan ke ayat ini, ke ayat 49 surat Ali Imran ya. Jadi Nabi Isa ini dibekali oleh Allah ya dengan mukjizat. Nah, dengan mukjizat inilah yang memperkuat kedudukan Nabi Isa. Surat Ali Imran ayat 49, surat 3 ayat 49. Udah ya. Jadi Allah ini memberikan mukjizat kepada para nabinya itu disesuaikan dengan zamannya. Dia lagi apa ya, lagi digandrungi apa nih, atau lagi trennya apa ya, atau dia lagi
lagi boomingnya apa gitu. Ya, Nabi Isa kebetulan pas lagi boomingnya kedokteran, ya masalah pengobatan. Ya, kayak seperti Nabi Musa, ya itu ketika zaman Nabi Musa itu lagi ngetrennya masalah sihir. Makanya Nabi Musa diberikan mujizat seperti sihir, ya. Tongkat bisa jadi ular. Itu kan seperti sihir, ya. Tapi ini bukan sihir, beneran bisa makan ular-ular yang lain. Makanya ketika tukang sihir tahu, wah ini mah bukan sihir, ini beneran, ini langsung dia tersungkur sujud ya sama Nabi Musa, bahwa ini Nabi seorang utusan, ini nggak main-main, ini mah sihirnya beneran. Ya. Juga ketika Nabi Musa disuruh memukul tongkatnya ke laut bisa membelah lautan. Nah, itu kan luar biasa, tongkat bisa membelah laut. Nah, itu zaman itu memang sihir lagi ngetren. Makanya Nabi Musa dikasih mujizat seperti sihir, bukan sihir ya. Tongkat bisa berubah ular, tongkat bisa menjadi membelah lautan, masalah. Ya, begitu juga Nabi Muhammad ketika mendapatkan mujizat, ya itu lagi ngetrennya sastra. Orang-orang Arab tuh jago sastra, banyak syair-syair, penyair-penyair gitu ya. Pokoknya ahli-ahli sastra, ahli syair itu lagi hebat-hebatnya. Dan Nabi Muhammad orang yang umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dikasih mujizat berupa Al-Quran, ya, yang sangat tinggi bahasanya, balaghahnya juga sangat sempurna. Bahkan orang-orang ahli sastra ketika melihat Al-Quran, dia mengatakan ini mah bukan ciptaan manusia, nggak mungkin bisa seperti ini. Apalagi yang menerima seorang yang umi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya ini mah ciptaan Tuhan gitu. Bahkan Allah sendiri menantang, kalau ada yang bisa membuat 10 surat atau 1 surat, ya baik sendiri atau berkelompok, bergabung semuanya untuk membuat surat semisalnya ya seperti Al-Quran, silahkan kalau bisa, ditantang sama Allah, nggak ada yang bisa, ya. Nah itulah ya, Allah memberikan sesuai dengan apa yang lagi booming, apa yang lagi ngetrend gitu, eventnya gitu. Kalau di kita apa misalnya musim batu akik, musim apa kan, musiman cepet hilang gitu. Ya. Nah di sini juga Nabi Isa ya mendapatkan mujizat sesuai dengan waktu itu lagi ngetrennya pengobatan. Maka Nabi Isa diberilah mujizat ya, bisa mengobati. Wa rasulan ila bani Israel, dan sebagai seorang rasul, Nabi Isa sebagai seorang rasul kepada Bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin, bahwa sesungguhnya aku datangkan kalian dengan mukjizat mirrobikum, dari Tuhan kalian. Jadi didatangkan Nabi Isa dengan ayatin, yaitu tanda-tanda kebesaran atau mukjizat dari Tuhan kalian. Ani ahluku lakum mintin, ya, bahwa aku membuat untuk kalian dari tanah kahayati toir, ya, jadi membuat dari tanah itu burung, patung-patungan burung, ya. Toir itu burung. Fa'an pahu, maka aku tiup fihi di dalamnya, fayakuna toiron biidnillah, maka burung itu bisa hidup, bisa terbang dengan izin Allah. Nah itu Nabi Isa tuh diberi mujizat ketika dia buat patung-patungan dari burung, ya, dari tanah jadi burung, lalu itu patungnya ditiup. Nah itu jadi burung beneran, bisa terbang. Nah itu salah satu mujizatnya dengan izin Allah, semua dengan izin Allah ya. Ya sebenarnya Allah itu ya kalau mau langsung bisa, tapi Allah emang ingin menjadikan itu jadi mujizat, ya, kayak seperti Nabi Musa, ya. Ketika Allah mau langsung membelah lautan itu mudah aja bagi Allah, tapi Allah ingin menjadikan tongkatnya Nabi Musa ini sebagai mujizat, maka Allah perintahkan untuk dipukul ke laut, ya, supaya itu jadi mujizat. Kalau Allah mau langsung terbelah. Nah, ini juga ya, Allah ingin menjadikan
ini menjadi mujizat buat Nabi Isa ya, disuruh tiup maka terbang gitu dengan izin Allah. Terus wa ubriul akmaha ya, dan dia juga bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir ya, nggak bisa melihat, sama Nabi Isa diusap tuh matanya, diusap gitu, terus langsung melihat. Wah itu ramai tuh di situ ya. Itu kalau ibaratnya kalau ada ahli pengobatan tuh ya di mana tuh, di Cimahi itu antri panjang tuh, bisa tuh dari dari pagi sampai sore tuh. Ini orang buta bisa dihidupin nih. Nah Nabi Isa jadi terkenalnya di situ ya, orang yang udah nggak melihat dari lahir buta, begitu diusap matanya mana bisa melihat. Wal abroso, dan Nabi Isa juga bisa menyembuhkan penyakit sopak, penyakit kusta ya. Penyakit kusta kan penyakit bahaya ya, itu tangannya bisa copot sendiri ya kalau kusta ya, ini begini tangannya tuh. Nah, kalau kering tuh tahu-tahu terus bisa nular ya darahnya kalau di, makanya itu di mana ada di Tangerang Sitanala tuh khusus orang-orang kusta di situ ditampung. Nah itu jangan main-main tuh, kalau dimarah digaret aja tuh tangannya berdarah, terus ditempelin nular itu darahnya. Itu ntar bisa copot sendiri itu kalau kering itu, masya Allah. Nah ini Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit sopak. Wa uhyil mauta biidnillah, dan dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah ya. Orang udah mati bisa dihidupin, dibangkitkan lagi ya. Nah, disinilah Nabi Isa menjadi populer, terkenal. Bahkan dokter nggak ada yang bisa nandingin Nabi Isa. Bayangin orang mati dihidupin. Dokter nggak ada yang bisa menghidupkan orang yang udah mati ya. Nah ini benar-benar mukjizat dari Allah ya. Jadi bisa menghidupkan orang yang udah mati, dihidupkan kembali. Dan ada lagi mukjizatnya, wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadahirun ya. Nabi Isa bisa mengetahui apa yang dimakan oleh kalian katanya, dan apa yang disembunyikan di rumah kalian. Jadi dia nggak melihat, dia tahu nih tadi kamu makan pakai ini ya, sayur asem sama ikan cuek pakai peyek, dia tahu itu. Ya di sini wa unabbiukum bima ta'kulun, dan aku bisa memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian makan. Jadi ditebak tuh, kalau Pasis makan ditebak, tadi makan pakai ini ya, daging rendang ya, nggak bagi-bagi. bisa ditebak, dan bisa mengetahui apa yang disembunyikan di rumah mereka, fi buyutikum ya, di rumah kalian, apa yang disembunyikan nih di rumah kamu nih, tadi ada ini TV, ada ini, disebutin tuh ya, benar semua itu karena izin Allah ya, bisa seperti itu ya. Jadi banyak nih Nabi Isa mujizatnya nih. Bisa bicara waktu bayi, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan sopak, bisa menghidupkan orang yang udah mati, bisa mengetahui yang gaib atas izin Allah. Inna fi dzalika laayatan, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah sungguh ini tanda-tanda kebesaran bagi Allah, lakum bagi kalian, in kuntum mukminin, jika kalian beriman ya. Nah ini tanda-tanda kebesaran bagi kalian jika kalian beriman. Tapi masalahnya orang-orang Yahudi ini gak beriman, jadi gak percaya. Ketika udah banyak bukti-bukti ya diperlihatkan, mereka tetap gak percaya. Di sini kan in kuntum mukminin, jika kalian beriman nih, mereka nggak beriman jadi nggak percaya. Apa katanya? Itu mah cuma sihir. Hampir semua nabi itu dibilang sihir itu. Ya, semua nabi Muhammad dibilang itu sihir. Nah, Nabi Ibrahim juga sihir, bisa nggak dibakar. Nabi Musa juga gitu, seperti itu ya. Wa musaddiqal lima baina yadaya min Taurat, dan Nabi Isa juga membenarkan terhadap apa yang telah datang sebelumnya, yaitu kitab Taurat ya. Jadi Nabi Isa mengakui dan membenarkan bahwa kitab Taurat ini dari Allah gitu.
wali uhilla lakum, dan Nabi Isa juga menghalalkan bagi kalian ba'du lagi hurima, sebagian yang telah diharamkan alaikum atas kalian. Ya, jadi dirubah tuh yang dulunya diharamkan sekarang udah dihalalkan gitu. Dulu kan zaman Nabi Yakub ya, yang dia bersumpah nggak mau makan daging unta, sekarang sama Nabi Isa dihalalkan ya. Wajitukum bi ayatin innallaha mana tadi wali ba'du laji hurima alaikum, wajitukum, dan mendatangkan kepada kalian bi ayatin mirobikum, tanda kebesaran dari Tuhan kalian ya. Jadi orang-orang Yahudi ini tetap dia hasad kepada Nabi Isa ya. Dia nggak suka dengan Nabi Isa, bahkan dia benci dengan Nabi Isa gitu ya. Maka orang-orang yang benci ini berusaha bagaimana Nabi Isa ini bisa ditangkap atau dibunuh ya. Dia udah lapor ke Raja Romawi, karena waktu itu ketika Nabi Isa lahir dan Nabi Isa dibesarkan itu kerajaan Romawi sedang berkuasa ya. Nah, sedangkan Nabi Isa ini dakwahnya nggak pernah bicara tentang politik, nggak pernah bicara tentang memprovokasi untuk melawan Raja Romawi. Nah, ini paling nggak suka nih orang-orang Yahudi nih. Dia seneng tuh sama Nabi Musa, ya kan, mukul orang bisa mati. Nabi Daud nyelepet raja bisa mati itu. Nah, itu dia favoritnya itu. Sedangkan Nabi Isa orangnya nggak pernah mendakwahkan tentang politik, dia mendakwahkan tentang ketauhidan, tentang akhlak, ya, tentang syariah. Yang itu yang didakwakan itu nggak masuk kategori orang-orang Yahudi gitu. Dan dia juga nggak mengakui Nabi Isa karena dia bukan garis keturunan dari Daud ya. Jadi kalau dari Nabi Yakub kan ada 12 ya. Nah, ini Nabi Isa dari Lewi turunannya. Kalau ini dari Yusuf ya, Yusuf terus ke Daud terus ke selanjutnya. Nah, ini Nabi Isa nggak masuk ke jurusan jalur Nabi Daud gitu, makanya nggak masuk, ini bukan turunan Nabi Daud gitu. Fattaqullah wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Itu yang diajak oleh Nabi Isa ya. Nah, rupanya Nabi Isa ini akhirnya karena udah Raja Romawi nggak mau, akhirnya difitnah. Ya, Pak, ini Pak ada apa? Ya, ceritanya seru banget nih. Ya, Pak Nur. Ya, sini Pak Nur. Jadi Nabi Isa ini rupanya Raja Romawi nggak mau nangkep Pak Nur. Nah, akhirnya ya difitnah terus dibuat berita hoak bahwa ini raja, katanya Isa, Yesus dia manggilnya, dia udah mengumpulkan orang untuk memberontak, membuat makar, memberontak kepada kerajaan gitu. Nah, akhirnya raja ini percaya nih, Raja Dimasik atau Damaskus ya. Akhirnya dia merintahkan gubernur ya di Baitul Maqdis untuk menangkap Nabi Isa ya. Jadi diperintahkan untuk menangkap. Nah, maka disitulah gubernur dan orang-orang Yahudi mendatangi rumah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini sedang ada di rumahnya bersama 12 orang, ada yang mengatakan 13 orang sahabat-sahabatnya ya di rumah, mengetahui bahwa Nabi Isa mau ditangkap ya. Maka Nabi Isa bicara sama sahabat-sahabatnya nih yang 12 ini, teman-teman, ada gak yang mau menggantikan aku, yang menyerupai aku gitu. Maka ada yang nunjuk, saya dah gitu. Kata Nabi Isa, wah ini terlalu muda nih, terlalu hijau katanya. Yang lain ada gak gitu? Yang lain gak ada. Akhirnya ya udah dah, kalau gitu nggak apa-apa gitu.
biarpun masih muda, akhirnya dialah yang menggantikan Nabi Isa, menyerupai Nabi Isa, berdoa sama Allah ya agar diserupai dengan dirinya gitu. Nah, diserupai itu dengan Nabi sama Allah ya, diserupai seperti Nabi Isa gitu. Maka ketika itu juga ya Nabi Isa dibuat terkantuk berat ya, lalu atap rumahnya terbuka, maka diangkatlah sama Allah ke atas. Nah, ini prosesnya nih, diangkat dalam keadaan seperti itu, nanti turunnya juga dalam keadaan seperti itu ya, posisi umur 33 kurang lebih ya, nanti diturunkan nih. Nah, ketika diangkat ya, maka datanglah orang-orang dari gubernur ya, utusan raja dan orang Yahudi menangkap orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 157. Nah, boleh dicatat tuh Pak Adri, surat An-Nisa 157 biar urut-urutannya jelas nih. Udah ketemu? Ya. Wa innalaji ahlaftum. Udah belum? Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih ya, di dalamnya lafi sakin maknun. Oh, dari sini wa qaulihim inna qatalna, dan mereka berkata inna qatalna, bahwa sesungguhnya kami telah membunuh ya Masih Isa bin Maryam. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami sudah membunuh Isa bin Maryam ya. Jadi ketika Nabi Isa diangkat sama Allah ya, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang dari gubernur menangkap Nabi Isa. Lalu Nabi Isa diikat, disalib, dan kepalanya diikat sama duri itu ya, kawat berduri. Nah, maka orang-orang Yahudi mengatakan waqaulihim inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasul sebagai utusan Allah. Dia mengaku itu utusan Allah tuh. Parah berarti orang Yahudi ya. Nabi aja dibunuh, dia mengaku bahwa ini adalah utusan Allah ya. Dia membunuh, apalagi anak-anak kecil perempuan ya, bagi dia mah nggak masalah lah ngebunuh anak-anak bayi, anak-anak kecil perempuan. Nabi aja dibunuh sama dia, parah gak tuh? Wa ma qataluhu wa ma solabuhu, padahal dia nggak membunuh dan tidak menyalibnya, walakin subihalahum, tapi diserupakan oleh Allah ya seperti Nabi Isa. Subiha itu diserupakan. Wa innalajinah talahu, maka sesungguhnya orang-orang yang berselisih fihi di dalamnya fisakin min, maka dia sebenarnya dalam keraguan ya, minhu tentang Nabi Isa. Malahum bihi, tidak ada bagi mereka min ilmin, dari satu pengetahuan, illa tiba azon, kecuali dia mengikuti persangkaan, wa ma qataluhu yakin, dan mereka tidak yakin apakah sudah membunuh apa iya benar Nabi Isa udah dibunuh apa bukan ini gitu ya. Mereka sendiri ragu dan nggak yakin bahwa yang dibunuh Nabi Isa apa enggak gitu. Nah ya, jadi orang-orang Yahudi sendiri ya, dia mengatakan bahwa dia udah membunuh, tapi dia sendiri nggak yakin dan ragu ya. Dan Allah mengatakan bahwa sebenarnya itu yang dibunuh bukan Nabi Isa, itu diserupakan ya. Karena Nabi Isa sendiri ya, ketika dia minta temannya ini yang 12 ini ya, dia mengatakan mau gak engkau menyerupai aku gitu, nanti engkau akan bersamaku di surga. Jaminan itu Nabi Isa, dan memohon kepada Allah. Nah, orang yang menyerupai inilah yang nanti insya Allah bersama Nabi Isa nih di sana, karena dia yang bersedia untuk menyerupainya. Ya kita langsung ke ini aja ya, kembali lagi ke Ali Imran 55. Ya, jadi Nabi Isa itu diangkat nih. Jadi biar tahu urut-urutannya. Nanti kita versi ini ya, versi Nasoro ya. Ali Imran 55 kembali ya.
Idqala Allahu ya Isa, ketika berkata Nabi Isa, inni mutawafika, sesungguhnya ya aku tidurkan kamu. Ya, jadi Nabi Isa ditidurkan. Wa rafi'uka, dan aku angkat kamu, ilaya kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku sucikan kamu, minal ladzina kafaru, dari orang kafir, wa jailul ladzina tabauka, ya, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikutimu, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Nabi Isa ya ditidurkan sama Allah, diangkat ke atas ya, disucikan, nanti akan diturunkan lagi sampai hari kiamat ya. Nanti ketika menjelang hari kiamat Nabi Isa diturunkan untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi Isa sendiri nanti sholat berjamaah sebagai makmum, imamnya Imam Mahdi ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, sholatnya sholat Nabi Muhammad, dan dia membenarkan bahwa ini loh yang benar ajaran Nabi Muhammad. Nah disitulah Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal ya, karena Dajjal ini susah dibunuh dan paling bahaya daripada apa tuh yang Ya'juj dan Ma'juj ya, dia emang membunuh semua, tapi ini fitnahnya bahaya Dajjal karena dia seperti Tuhan. Dia bilang dia nggak mau ngikut nih, sawahnya bilang sawahnya kering langsung jadi. Dia bilang turun hujan. Nah itulah Dajjal, makanya fitnahnya berat. Nah itu nanti yang bisa membunuh Nabi Isa. Nah setelah Nabi Isa berhasil membunuh dan orang-orang Yahudi nanti semua dibunuh ya, bahkan bersembunyi di pohon pun, pohon itu bisa bicara nih loh nih orang Yahudi, kecuali pohon gorkot tuh. Ya. Nah, jadi Nabi Isa itu nanti akan membunuh Dajjal dan orang Yahudi. Setelah itu kurang lebih 7 hari Nabi Isa wafat ya, dan dikuburkan seperti manusia biasa, seperti para nabi yang lainnya gitu. Nah, inilah versi Islam ya. Ya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.